Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita, menambah pengetahuan kita tentang firman sehingga iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Pujian dan syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-9 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 22. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang mengajar kita, menasihati kita mengenai iman yang menyembuhkan. Saya percaya hanya iman yang bisa mendatangkan kesembuhan dari saudara dan saya. Karena itu, supaya kita mengalami kesembuhan yang asalnya dari Tuhan, supaya kita mengalami kesembuhan ilahi, maka kita harus punya iman. Dan iman yang menyembuhkan ini sangat penting kita punyai, kita miliki dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sama dengan perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia punya iman. Makanya Yesus berkata dalam ayat 22, "Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dia punya iman yang menyembuhkan. Maka sekalipun dia sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, akhirnya dia disembuhkan oleh Yesus pada waktu itu. Karena dia punya iman yang menyembuhkan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita pun belajar memiliki iman yang menyembuhkan. Sehingga ketika ada sakit penyakit yang menderita hidup kita, yang menggerogoti hidup kita, saya percaya ketika kita punya iman, disitulah kita mengalami apa yang namanya kesembuhan itu. Ada dua hal penting yang kita pelajari dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan, yang punya iman yang menyembuhkan. Yang pertama, kita harus datang kepada Yesus. Ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus. Sama dengan datang kepada Yesus. Dia tahu dialah pribadi, dialah tabib di atas segala tabib. Sehingga tidak salah kalau dia datang kepada Yesus, karena dia tahu hanya Yesus yang bisa memberikan dia kesembuhan. Jadi hal yang pertama dalam hal memiliki iman yang menyembuhkan, yang pertama kita harus datang kepada Yesus. Kalau kita dalam keadaan pergumulan oleh karena sakit penyakit yang kita derita, kita harus sadar dan kita harus datang kepada Yesus. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat oleh karena sakit penyakit yang tidak bisa sembuh-sembuh, kita harus punya iman yang menyembuhkan seperti yang dimiliki oleh perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Dia punya iman yang menyembuhkan, maka dia datang kepada Yesus karena dia tahu bahwa Yesuslah tabib di atas segala tabib. Dia tahu bahwa Yesuslah yang sanggup menyembuhkan dia dari sakit penyakit apapun. Makanya dia datang maju mendekati Yesus dari belakang. Jadi hal yang pertama dalam memiliki iman yang menyembuhkan, kita harus datang kepada Yesus. Kita tidak bisa datang kepada siapa-siapa.
Jangan lari kepada orang pinter. Jangan lari kepada dukun. Apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, jangan pernah lari kepada dukun. Jangan pernah lari kepada orang pinter. Jangan pernah lari kepada obat-obatan. Sebaliknya kita datang kepada Yesus. Kita berseru kepada Yesus, kita minta tolong kepada Yesus, kita minta kesembuhan dari Yesus. Itu langkah pertama yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, dalam rangka memiliki iman yang menyembuhkan. Yang kedua, tidak hanya datang kepada Yesus. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita. Dalam ayatnya yang ke-22, 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini yang saya sebut sebagai percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita. Iman yang menyembuhkan berarti kita harus percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Kita hanya percaya bahwa hanya Yesuslah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan kita dari sakit penyakit apapun juga, termasuk virus corona yang mungkin sedang mendera tubuh kita. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita. Iman seperti ini yang dipunyai oleh perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dan akhirnya dia mengalami kesembuhan, mengalami mujizat dari Tuhan karena dia percaya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini yang namanya iman yang menyembuhkan. Percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Percaya bahwa hanya Yesus sanggup menolong dia. Apapun penyakit yang dia derita, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita. Percayalah bahwa Yesus tidak pernah kesulitan. Yesus tidak pernah kewalahan dalam menolong kita, dalam menyembuhkan kita dari sakit penyakit apapun yang kita derita. Karena dia Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja di luar jangkauan pikiran kita. Kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Penyakit apapun yang menggerogoti hidup kita, penyakit kronis apapun yang membuat dokter sudah angkat tangan, segala jenis macam obat sudah diminum, dipakai, tapi tidak pernah mengalami kesembuhan. Tapi hal yang pertama yang harus kita lihat, belajar dari perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Dia percaya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi supaya kita mengalami iman yang menyembuhkan, maka kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita. Apapun penyakit kita, saya percaya Yesus sanggup menyembuhkan kita. Dan kita harus percaya hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami mengenai iman yang menyembuhkan. Tuhan, tolong supaya kami selalu datang kepada Yesus, karena kami percaya hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kami. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh beriman, percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kami, apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kami, yang dokter tidak bisa menangani. Kami percaya hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kami. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dan berpadan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini, berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang kena virus corona, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.